Halo teman-teman, selamat datang di tutorial belajar membuat EA Robot Korek Bollinger Band. Bollinger Band adalah indikator korek yang terdiri dari 3 garis. Nah, di depan Anda ini terlihat grafik korek USD CHF H1 ya teman-teman. Nah, indikator korek Bollinger Band-nya itu yang ini ya. Nah, supaya Anda lebih jelas, saya hapus dulu garis gridnya dengan menekan di papan keyboard tombol Ctrl dan huruf G. Nah, indikator korek Bollinger Band itu ini ya teman-teman. Nah, ini garis yang atas ini namanya mode upper. Kemudian garis yang bawah ini namanya mode lower dari indikator korek Bollinger Band. Kemudian yang tengah ini adalah mode middle. Nah, jadi indikator korek Bollinger Band itu terdiri dari 3 garis ya teman-teman. Garis atas, garis tengah, garis bawah. Nah, nanti EA yang akan dibuat rule-nya untuk OPB yaitu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini perhatikan. Jika candlestick bullish itu warna kotaknya hitam. Kemudian candlestick bullish itu harga close-nya, nah itu di atasnya garis indikator korek Bollinger Band yang atas, maka dia nanti akan melakukan OPB. Nah, ini supaya lebih jelas, saya ganti warna indikator Bollinger Band-nya ya teman-teman, menjadi merah. Nah, kuning ya teman-teman, warnanya terlihat kuning, padahal tadi sudah disetting menjadi merah. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu caranya menggunakan indikator korek Bollinger Band, klikkan tombol indikator di sini, kemudian di bagian ini ya teman-teman, trend, diklik atau kursornya diarahkan di bagian trend ini, kemudian klik Bollinger Band. Nah, nanti akan muncul kotak pop-up Bollinger Band. Nah, indikator Bollinger Band itu periodnya adalah 20, deviation-nya 2, shift-nya 0, amplitude-nya close, kemudian klik OK. Tapi karena indikator korek Bollinger Band-nya tadi sudah dikeluarkan, ini saya close saja. Sekarang saya lanjutkan untuk menulis script EA Bollinger Band-nya ya teman-teman. Langkah-langkahnya adalah klik tombol MGL4. Pastikan bahwa sebelumnya Anda sudah membuka MetaTrader 4 Anda dan login menggunakan akun real atau akun demo. Klik tombol MGL4 ya teman-teman, tombolnya ini ya. Nah, terbuka halaman Meta Editor seperti ini. Kemudian klik New, pojok kiri atas. Keluar kotak MGL Wizard File. Biarkan yang tercentang lingkaran Expert Episode Template. Karena dalam tutorial ini yang dibuat adalah expert episode, bukan custom indikator, bukan script, bukan library, bukan include, bukan new class, bukan Python script, bukan database. Kemudian klik next. Nah, ini muncul lagi kotak pop-up MGL Wizard File. Kolom name ya teman-teman. Nah, tulisan expert ini dibiarkan saja. Kemudian kolom name ini diisi nama robot korek yang akan dibuat. Namanya misalkan robot Bollinger Band ya teman-teman. Namanya bebas. Anda boleh memberikan nama EA-nya menurut yang Anda suka. Kemudian kolom author ini diisi dengan nama Anda. Kalau di sini diisi EA Creator. Kemudian kolom link diisi dengan URL website. Nah, kalau di sini diisi dengan URL website http://daftar mt4.my.id. Kolom link ini bisa dikosongkan seperti ini ya teman-teman. Tapi pada kesempatan ini kolom linknya saya isi dengan URL website. Kemudian klik next. Kemudian klik next lagi. Kemudian klik finish. Nah, ini ya teman-teman, sudah terbuka halaman kerja Meta Editor Anda. Ya, ini siap untuk diketikkan atau ditulis coding MGL4-nya. Nah, tempatnya menulis itu di sini ya teman-teman. Tapi sebelum saya melanjutkan menulis, klik dulu tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang dan juga memberikan semangat kepada saya supaya tidak bosan-bosan dan lebih rajin lagi mau membuat panduan belajar membuat EA Robot Korek Expert Episode dengan bahasa pemrograman MGL4 dengan penjelasan bahasa Indonesia. Nah, ini saya lanjutkan untuk mengetikkan script EA Bollinger Band-nya. Nah, letak menuliskan skripnya yaitu di bawah ya teman-teman. Jadi scroll halaman Meta Editornya ke bawah. Nah, di bagian fungsi onTick ini. Fungsi onTick ini adalah artinya berdasarkan pergerakan harga mata uang korek yang dijual di pasar dunia. OnTick yaitu pada pergerakan grafik korek. Nah, menulis codingnya dalam membuat EA Robot Korek Bollinger Band itu adalah order send untuk OPB. Nah, caranya menulis seperti ini ya teman-teman. In buy tiket. Nah, kenapa nama variabelnya buy tiket? Karena order send-nya adalah OPB. Kemudian sama dengan kemudian order send. Nah, seperti ini. Ini untuk template order send. Nah, di dalam kurung ini ada parameternya yang harus ditulis. Nah, ini tulisannya kan kecil-kecil ya teman-teman. Nah, supaya Anda lebih mudah untuk membaca coding yang saya tulis. Nah, ini ukuran hurufnya saya perbesar ya. Caranya ini ya. Klik dulu, kemudian klik option, kemudian klik 18. Nah, klik OK. Nah, sudah terlihat belum teman-teman? Nah, ini kan lembar kerjanya lebarnya berkurang. Supaya tambah lebar, ini saya close kolom navigatornya. Nah,
barangkali masih kurang besar ya teman-teman. Ini saya perbesar lagi supaya kalau ada bapak-bapak yang usianya di atas 50 tahun yang berminat membuat EA juga bisa melihatnya dengan jelas. Nah, ini saya jadikan ukuran fontnya 24. Nah, ini sangat jelas sekali ya teman-teman. Nah, ini saya lanjutkan untuk mengetikkan order sign-nya. Nah, pertama seperti ini ya teman-teman. Ini artinya tipe datanya integer. Kemudian nama variabelnya by ticket, kemudian sama dengan, kemudian order sign. Nah, parameternya di dalam sini yang pertama adalah simbol ya teman-teman. Nah, maksudnya simbol adalah simbol grafik korek yang akan dipasang EA itu apa? Apakah USD-JPY, apakah GBP USD. Nah, nanti kalau ditulis simbol EA-nya itu dipasang di grafik korek apapun, EA-nya akan melakukan transaksi. Kemudian setelah simbol ya teman-teman, itu diketikkan tanda koma. Nah, ini mengetiknya saya di bawahnya aja biar Anda kelihatan. Nah, setelah simbol yaitu ini teman-teman, jenis transaksinya. Nah, jenis transaksinya adalah OPB, maka ditulis OPB seperti ini. Nah, kemudian setelah jenis OPB-nya yaitu lotnya ya teman-teman. Lotnya misalkan 0.1. Jadi transaksinya B nanti lotnya 0.1. Kemudian setelah lotnya itu price, maksudnya yaitu harga as. Kalau kalian melakukan transaksi B itu jatuhnya di harga as, tetapi kalau Anda melakukan transaksi sell maka kamu diberi harga yang bid. Nah, kemudian setelah as ditulis slim peg-nya yaitu 4. Slim peg itu adalah toleransi harga meleset. Nah, itu dibatasi 4. Walaupun nanti meleset 4, OPB-nya masih tetap dieksekusi. Nah, setelah slim peg-nya yaitu SL-nya ya teman-teman. SL-nya nulisnya seperti ini untuk SLB. Nah, itu as dikurangi 100 kali pip kali poin teman-teman. Nah, ini adalah coding untuk SL ya teman-teman. Nah, ini 100 artinya SL-nya nanti adalah 100 pip. Nah, kemudian setelah SL-nya yaitu TP-nya ya teman-teman. Coding TP-nya seperti ini. Nah, ini kodenya ditambah. Kemudian ditulis 200, ini maksudnya TP-nya adalah 200 pip. Nah, sedangkan poin ini adalah hampir sama dengan pip itu sendiri ya. Kemudian setelah TP-nya yaitu komennya ya teman-teman. Kalau EA melakukan transaksi B, itu di kolom komen, kolom trade terminal MT4, nah itu muncul tulisan yang Anda ketikkan di sini. Misalkan robot B gitu ya. Nah, menulis komen itu harus diawali dengan tanda titik 2 koma di awal dan di belakang. Nah, setelah komen itu adalah ini teman-teman. Magicnya itu adalah angka unik. Boleh Anda tulis 99, boleh Anda tulis 88, boleh Anda tulis 77, bebas. Kemudian setelah number magic, kemudian date time itu ditulis 0. Ini artinya tidak ada date time-nya atau expired-nya. Kemudian yang paling kanan parameternya untuk order sign itu blue. Nah, ini artinya panah yang muncul ketika EA melakukan transaksi B itu nanti berwarna blue atau bisa juga diganti aqua. Aqua itu seperti biru muda ya teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman codingnya. Silahkan Anda lihat, silahkan Anda praktekkan dengan menuliskan secara manual. Semoga Anda nanti bisa menjadi kreator EA yang handal. Nah, kemudian diklik dulu compile ya teman-teman untuk mengecek penulisan codingnya order sign sudah benar atau belum. Nah, klik compile. Nah, ini perhatikan ya teman-teman. Di pojok kiri bawah ini di bagian description ada tulisan 0 error, 0 warning. Ini artinya pengetikan coding EA Bollinger Band-nya untuk bagian order sign sudah benar. Nah, selanjutnya itu dituliskan variabel untuk logic OPB EA ini. Nah, logiknya seperti ini ya teman-teman. Pakai statement. Pertama ditulis if. Nah, seperti ini. Buka kurung, tutup kurung. Nah, kemudian ditambahi tanda kurung perawat buka. Kemudian di bawahnya, nah di sini ditambahi juga tanda kurung perawat tutup. Nah, kemudian di dalam kurung ini ada argumen, yaitu kondisi yang harus dipenuhi supaya EA mau melakukan OPB. Nah, misalkan argumennya adalah seperti ini ya teman-teman. Jika di grafik korek jumlah ordernya kurang dari 1 dan candle bullish shift 1 harga close-nya di atas garis indikator korek Bollinger Band yang atas, maka EA akan melakukan OPB. Nah, kodenya seperti ini. Nah, ini untuk coding orders total. Nah, tapi kan kurang 1. Nah, tulisnya begini. Kemudian untuk coding bullish, nah ditambahkan. Nah, ditambahkan itu codingnya dituliskan ini. Tanda dan 2 kali. Nah, kemudian candle bullish itu codingnya seperti ini ya, teman-teman. Close 1. Lebih tinggi. Open 1. Nah, ini coding untuk candle bullish ya teman-teman. Nah, sedangkan coding untuk harga plus 1 di atasnya indikator korek Bollinger Band garis yang atas itu seperti ini. Nah, ini supaya Anda nanti dapat melihat lebih jelas seluruh codingnya, menulisnya di bawahnya saja. Ditambah lagi dan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian plus 1 di atas, lebih besar itu di atas Bollinger Band. Nah, saya tulis band atas. Ini artinya adalah garis Bollinger Band yang atas. Ini nama variabelnya. Kemudian supaya nama variabel band ini itu dapat dibaca oleh MT4 sebagai indikator Bollinger Band. Nah, di atas ini dibuat variabel. Nah, variabelnya pertama double ya teman-teman.
Nah, kemudian nama variabelnya. Nah, itu harus sama. Nah, seperti ini, kemudian sama dengan nah, indikator Bollinger Band itu seperti ini ya. IBand. Nah, dalam kurung tutup kurung titik koma. Oh ya teman-teman, supaya nanti user bisa mengganti lotnya TP dan SL-nya, di bagian deklarasi dibuat dulu variabel untuk lot, SL, dan TP-nya. Caranya, scroll halaman meta editornya ke atas ya teman-teman. Nah, di bagian pagar, tagar, properti, strip, nah ini diklik enter supaya ada space ruangan untuk mengetikkan variabel lotnya. Nah, yang pertama extend. Extend ini adalah coding supaya kolom input lotnya nanti bisa terlihat dan di edit oleh user. Nah, kemudian extend, kemudian double. Nah, double ini tipe data karena ini teman-teman. Nama variabel lot ini itu inputnya. Nah, inputnya ini ya teman-teman. Nah, itu bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu contohnya seperti ini. 0.1. Kemudian variabel selanjutnya adalah SL-nya ya teman-teman. Nah, ini tipe datanya in. Nah, SL itu tipe datanya in karena SL itu value-nya itu bilangan bulat. Nah, seperti ini. Nah, ini bilangan bulat 100 ini tidak ada komanya atau bilangan genap. Integer itu disingkat in. Nah, kemudian dibuat lagi variabel untuk TP-nya ya teman-teman. Nah, TP dibikin 200. Nah, seperti ini. Setelah variabelnya dibuat, nama variabel ini itu dipakai untuk mengganti ini ya teman-teman. Lotnya yang ada di bawah ini. Nah, ini ya. Ini kan lotnya 0.1 karena sudah dibuat variabel maka diganti dengan nama variabelnya yaitu lot. Kemudian SL-nya, ini TP-nya diganti dengan nama variabel TP yaitu TP ya teman-teman. Kemudian untuk SL-nya dibuat nama variabel SL. Nah, perhatikan ya teman-teman, nama variabelnya ini harus sama dengan yang dibuat di atas. Kemudian untuk mengecek apakah pengetikan scriptnya ini sudah benar, itu diklik dulu tombol compile ya teman-teman. Jadi dalam membuat EA, Anda itu bebas mengklik compile. Nah, tujuannya yaitu untuk mengecek apa itu sintaks script atau codingnya ada yang salah atau tidak. Nah, ini ya teman-teman, ini ada error. Nah, perhatikan teman-teman. Ini adalah suatu keuntungan bagi Anda karena dalam membuat EA itu muncul error. Nah, di sini saya akan memberikan panduannya cara memperbaiki error itu ya teman-teman. Nah, kalau Anda mengetikkan script EA kemudian terjadi error ini, usahakan tidak panik, tidak bingung, harus berusaha memperbaikinya. Karena dengan adanya error, Anda nanti akan menjadi lebih pintar karena Anda mengalami trouble atau kasus dan setelah diperbaiki Anda berhasil. Nah, itu juga kalau Anda berhasil memperbaiki error, rasanya juga puas. Nah, cara memperbaiki error itu ini ya teman-teman, diklik pada tulisan ini. Nah, errornya ini kan tulisannya seperti ini notifikasinya. Event from parameter account. Nah, ini barangkali itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah parameter indikator Bollinger Band-nya itu salah. Nah, ini saya klik dulu. Nanti kursornya akan pindah ke atas ini di area di mana codingnya itu error. Nah, saya klik ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ternyata untuk parameternya indikator Bollinger Band itu belum diisi. Nah, cara ngisinya ketikkan di sini. Yang pertama itu simbol ya teman-teman. Simbol. Nah, setelah simbol itu time frame-nya. Time frame-nya untuk indikator Bollinger Band itu bisa ditulis seperti ini ya teman-teman. Nah, 0. Nah, ini kan sudah tidak terlihat karena terpotong, saya geser ke kiri. Nah, ditulis 0. 0 ini artinya indikator Bollinger Band-nya itu bisa dipakai di time frame berapapun, M5 atau H1 atau H4. Setelah time frame-nya, nah ini ya teman-teman, kan muncul ini ya. Sintak untuk membantu ini ya, membantu menuliskan urut-urutannya parameter Bollinger Band. Nah, setelah 0 itu adalah periodnya, 20 ya teman-teman. Nah, ini saya tuliskan di bawahnya aja. Nah, 20. Nah, Anda kan bisa melihat ya teman-teman. Setelah 20 itu deviation-nya yaitu 2, Bollinger Band itu deviation. Setelah deviation-nya yaitu shift-nya ditulis 0. Kemudian setelah shift-nya yaitu price-nya, yaitu price close ya teman-teman. Nah, setelah price-nya yaitu modenya. Nah, ini modenya ditulis mode upper ya teman-teman. Nah, setelah mode upper-nya yaitu shift-nya lagi 0. Nah, ini artinya yaitu shift pada candle dengan nomor urut 0. Nah, kemudian klik lagi tombol compile ya teman-teman. Nah, lihat di pojok kiri bawah tidak ada error. Nah, berarti ini EA-nya sudah benar pengetikannya. Tapi ini EA-nya kalau melakukan OPB itu OPB-nya masih dieksekusi ini ya teman-teman. Masih dieksekusi hanya untuk OPB saja. Sedangkan OP close-nya belum. Karena ini ya teman-teman. Nah, order send untuk OP sell-nya belum ada. Nah, nanti supaya Anda menjadi pintar, Anda harus punya tantangan. Nah, ini Anda bisa membuat sintak order send untuk sell-nya supaya nanti EA-nya juga bisa melakukan OP sell. Kemudian Anda nanti harus membuat juga untuk ini ya teman-teman, variabel Bollinger Band untuk yang band bawah atau mode lower. Tapi kali ini tutorialnya hanya saya contohkan menulis variabel untuk indikator flag Bollinger Band yang mode upper saja. Tadi kan sudah saya klik compile ya teman-teman. Sekarang saya tes EA-nya itu bisa melakukan OPB tidak sesuai rule yang telah dituliskan di sini. Caranya buka dulu layar MT4-nya dengan klik tool, kemudian klik trading terminal. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Sekarang terbuka halaman meta editor, halaman MetaTrader 4 dengan grafik korek USD CHF H1. Nah, ini untuk mengetes EA-nya, ini di kolom ini ya teman-teman, navigator cari nama EA-nya tadi. Nah, ini robot Bollinger Band. Ini klik kanan mouse, kemudian klik attack to chart, maksudnya yaitu install ke grafik korek yang terbuka, diklik attack to chart. Nah, kemudian ini ya teman-teman, kolom Lulip Trading ini dicentang kalau Anda ingin menjalankan EA-nya. Kemudian kolom input ini bisa Anda ganti lot, SL dan TP-nya, tapi tidak usah diganti saja. Setelah itu diklik ini ya teman-teman, tombol OK. Nah, tombol OK itu ini. Nah, di pojok kanan atas grafik korek USD CHF muncul nama robot Bollinger Band. Nah, ini wajahnya itu belum tersenyum. Nah, supaya tersenyum, tombol auto trading ini diklik supaya menjadi hijau. Nanti kalau menjadi hijau, EA-nya akan melakukan OPB, yaitu dengan catatan jika candlestick nih ya teman-teman, shift 1 ini, nah itu nanti candlenya bullish dan harga close-nya itu berada di atasnya indikator Bollinger Band yang atas ini. Tapi kali ini EA-nya akan saya tester aja. Nah, caranya untuk melakukan tester, nah ini saya plus dulu kolom ini ya teman-teman, kolom navigator dan kolom market watch supaya apa itu grafiknya lebih lebar. Caranya tester klik kanan, kemudian klik expert episode, klik strategi tester. Nah, kemudian klik expert property. Nah, ini untuk mengganti modalnya bisa ya. Nah, atau diketikkan manual juga bisa ya teman-teman. Kemudian kolom inputnya. Nah, ini kolom inputnya lot, SL dan TP. Kemudian setelah itu diklik OK ya teman-teman. Nah, ini tadi yang diklik bukan OK tapi lot. Nah, ini diklik aja yang OK ini ya. Nah, ini OK itu. Nah, kemudian tanggalnya bisa Anda ganti yang to ini hari ini. Nah, klik today gitu ya. Kemudian yang from ini bisa Anda ganti 1 bulan yang lalu. Nah, misalkan tanggal 22 bulan 10 tahun 2001. Kemudian visual modenya ini kalau digeser ke kanan nanti apa testernya berjalan dengan cepat. Tapi ini saya kasih tengah-tengah dulu supaya testernya berjalan dengan agak pelan supaya ada kesempatan untuk mengeluarkan indikator korek Bollinger Band. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian klik tombol OK. Klik tombol start teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ada di bawah ini. Nah, ini klik tombol start. Nah, seperti ini ya teman-teman, kan belum bergerak karena visual modenya pelan-pelan. Ini kesempatan untuk mengeluarkan indikator Bollinger Band-nya. Nah, itu caranya untuk mengeluarkan seperti ini ya teman-teman. Klik ini indikator list, kemudian arahkan ke kelompok trend, kemudian klik Bollinger Band. Nah, kemudian klik OK. Nah, setelah itu dipindahkan visual modenya ke kanan biar cepat. Nah, ini cepat. Nah, lihat EA-nya melakukan OPB atau tidak. Nah, ini sudah melakukan OPB ya teman-teman. Nah, ini saya kembali ke halaman Meta Editor. Demikian ya teman-teman tutorial membuat EA Bollinger Band yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Nah, kalau Anda suka video ini klik like. Kalau Anda ingin membagikan video ini ke WA teman-teman Anda, klik tombol bagikan. Terima kasih Anda sudah menonton video tutorial belajar membuat EA Bollinger Band ini sampai selesai. Salam sukses, semoga Anda menjadi developer EA yang andal ya teman-teman. Terima kasih.